Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gito Pain. Kali ini kita akan coba merestorasi bodi kasar bed karbu ini. Ini sudah pernah di repaint ini beberapa tahun yang lalu di tempat lain, bukan di tempat saya. Ini sudah pada terkelupas bosku, dikarenakan ini juga tidak diamplas. Bisa dilihat ini permukaan
sabun dan juga amplas nomor 240. Kita amplas sampai bersih untuk menghilangkan noda yang tertinggal ketika proses removeran tadi. Kita amplas secara menyeluruh hingga celah-celah sempit dan juga ujung media supaya cengkramannya itu bisa menyeluruh. Perlu diingat untuk proses pengamplasan bodi PP ini atau bodi plastik ini harus secara menyeluruh, jangan sampai ada yang terlewat, terutama di bagian tepian bosku, karena bagian tepian itu rentan sekali terkena goresan atau congkelan pada saat kita melepas bodinya. Apabila bodi yang sering terkena congkel-congkel ketika motor bongkar pasang bodi, itu dapat menyebabkan kerusakan dan juga bagian cat yang terkelupas karena congkelan tadi. Karena dikhawatirkan ketika bagian ada yang terkelupas itu bisa menyebabkan merembet ke bagian lainnya seperti terkelupas semuanya. Jadi harus diperhatikan di bagian tepian itu amplasannya itu harus kena semua ya bosku, jangan sampai ada yang terlewat. Untuk bagian tepian jangan sampai ada yang terlewat. Kemarin setelah proses perontokan cat yang lama, ini seperti ini hasilnya. Ini sudah saya amplas semuanya ini. Walaupun masih ada sisa-sisa sedikit ini, namun nggak apa-apa, ini juga nanti kita dasari epoksi. Untuk kebersihan segini nih sudah cukup sekali menurut saya, tidak perlu terlalu bersih karena nanti juga ditimpa cat lagi. Yang terpenting adalah amplasan yang merata dan juga wajib untuk mendasari PP primer. Ini PP primer dari Spider. Mau apapun mereknya, yang penting PP primer itu bagus bosku, tidak perlu dari merek tertentu, yang penting bagus. Dan juga di epoksinya saya menggunakan Danapaint yang primer surfacer. Wajib menggunakan epoksi primer, jangan epoksi filler, karena filler itu daya rekatnya kurang. Kalau epoksi filler itu hanya untuk bahan-bahan yang ada dempulnya. Misal setelah proses pendempulan kan harus ditutup epoksi, itu harus menggunakan epoksi filler. Kalau pakai epoksi primer juga bisa. Oke, kita akan langsung saja semprotkan PP primernya. Kita langsung semprotkan tanpa pencampuran apapun. Jadi tinggal kita tuang ke dalam spray gun dan semprot saja. Untuk penyemprotan PP primer ini minimal 2 lapis. Kita semprot 1 lapis dulu merata ke semua media. Lanjut nanti langsung saja semprot lagi untuk lapis kedua dengan jeda sekitar 1 menitan. Setelah PP primer dirasa sudah kering, namun tidak terlalu kering sekali, tinggal kita lanjut epoksinya. Untuk penyemprotan ini harus dilakukan secara lapis-lapis untuk menutup bekas baretan-baretan scrap pada saat proses perontokan tadi. Mungkin ada baretan kecil terkena scrap atau terkena apa.